Oke cuy, balik lagi sama gua Gane ya. Aduh ini gue bikin konten pas lagi takbiran pisan temen-temen ya. Oke, untuk mempersingkat waktu aja nih ya. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah ngerakit pakai motherboard Furion Duracell yang H61MN2 Pro ya teman-teman ya. Nah di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir atau yang bilang kayak, Bang, opsi yang lebih murah dari ini ada atau enggak sih? Terus juga yang garansinya masih resmi juga bang, dan masih bisa M.2 NVMe lah di motherboardnya setidaknya ya. Dan tentunya jawabannya ada teman-teman ya. Jadi PT AGS itu ngeluarin dua motherboard H61 ya. Yang pertama yang versi lengkapnya ada dari Furion Duracell ya, dia bisa 2 M.2 yang di atas NVMe, bawahnya M.2 SATA, ada 2 port HDMI sama 1 port VGA ya. Nah, yang satu lagi itu dari brand Armor, teman-teman ya. Ini produk resminya PT AGS juga ya. Jadi buat teman-teman kalau mau rakit PC pakai motherboard H61, lu jangan ngambil dari brand yang antah berantah yang distributornya kagak jelas ya. Ambil yang dari PT AGS ya. Ini si Armor H61M DS3H ya. Dia bisa M.2 NVMe, RAM-nya DDR3 ya. Terus port HDMI-nya 1, VGA-nya ada 1 ya. Nanti kita akan rakit di sini pakai i7 Gen 3 ya. Jadi sekali lagi sama seperti di video sebelumnya ya. Kalau lu mau rakit Intel Gen 123, gue sangat menyarankan lu rakit sendiri aja atau enggak beli komponennya sendiri lalu minta orang atau minta toko untuk ngerakitin, daripada lu beli yang antah berantah partnya nggak jelas atau distributor yang nggak jelas atau yang bilangnya baru garansi resmi tapi produknya antah berantah atau paketan antah berantah. Mending lu rakit yang model seperti ini saja yang part-partnya resmi dari PT AGS ya. Setidaknya part yang bekasnya paling hanya si prosesornya aja, karena prosesor Gen 123 kan memang setahu gue tidak ada yang barunya ya. Jadi part yang lainnya masih baru, casing ada yang baru, motherboard ini ada H61 yang Armor, kalau pengen yang versi lengkapnya ada yang Duracell. Terus RAM-nya juga ada Furion Ethernos DDR3 ya, ini resmi ya. Cooler juga Furion setahu gue ada deh, atau dari PT AGS setahu gue ada cooler juga ya. SSD ada Proxima ya, ada M.2 SATA, ada SATA juga. 2023 nggak usah pakai harddisk lah, SSD M.2 SATA atau nggak SSD SATA juga cukup. Tapi setidaknya kalau motherboardnya support NVMe, Windowsnya kasih NVMe yang 128GB kayak gini ya. Terus power supply juga PT AGS punya ya, fan juga PT AGS juga ada ya. Jadi setidaknya yang part bekas itu hanya si prosesornya aja, minimalisir kerugian lah teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama ya, langsung aja kita rakit PC-nya ya. Dan di video kali ini gue hanya sebatas ngerakit aja, ngasih tahu ke teman-teman ada loh ada loh motherboard yang untuk prosesor gen lawas seperti 123 gitu ya, yang barangnya masih garansi resmi. Salah satunya dari Armor dan Duracell ini dari PT AGS. Oke, mari kita rakit ya. Oke, ini dia ya. Armor H61M DS3H dari PT AGS ya. Packagingnya mirip-mirip dengan yang Duracell kemarin teman-teman ya. Ya pasti mirip lah, orang satu distributor guys ya. Tampilan motherboardnya juga mirip ya. No, nuansa hitam putih seperti ini ya. Oke. Ini dibuat memang sengaja untuk teman-teman yang budgetnya mungkin tidak nyampe ke Duracell tapi pengen dapat yang lebih murah dan garansinya jelas ya, yaitu si Armor ini. Tidak ada yang lain teman-teman ya. Oke. Karena banyak teman-teman. Kadang gue suka miris ya, ada orang yang kayak model ngejual barang-barangnya dari distributornya antah berantah gitu kan, kayak sayang uang gitu menurut gue. Kenapa sih nggak ngambil yang garansinya resmi gitu? Jadi kalau ada apa-apa tinggal garansi ya. Dan si Armor ini karena dia dari PT AGS, garansinya replace teman-teman 1:1. Jadi kalau lo rakit pakai part-part dari PT AGS lalu ada trouble, langsung ditukar baru guys. Tenang aja, itu loh. Buat gua sih memang si paling garansi lah, pokoknya garansi nomor 1 titik ya. Kenapa garansi nomor 1? Karena nyari duit susah guys. Kecuali kalian per menit bisa dapat 100 juta atau 10 juta atau per menit 1 juta sih kagak apa-apa guys ya. Tapi buat gue
Ya pokoknya harus garansi resmi lah ya. Oke, tunggu kita lepas dulu bagian tengahnya. Nah, ya. Ini kita masih pakai prosesor yang kemarin ya, itu juga Gen 3 ya. Dan di sini gue testingnya paling hanya sebatas motherboardnya berfungsi atau tidak ya, sampai begitu aja, sama seperti sebelumnya ya. Tidak testing game karena kita tidak pakai graphic card di sini, teman-teman ya. Kalaupun kalian mau rakit pakai graphic card, paling ya model 1050 Ti ya. Di PT AGS juga ada kok produk 1050 Ti-nya ya. Oke. Sekarang langsung aja ya, ini kita pasang ke test bench ya, pemasangan cooler sama nyolok-nyolokinnya gue nggak usah liatin. Oke teman-teman, ini dia udah gue colok-colokin ya, dan langsung aja kita nyalain, bismillah. Ya, ini udah nyala teman-teman ya, tapi gara-gara nggak ada kipas jadi nggak kelihatan nyala ya. Oh udah masuk ke layar ya. Di sini udah kebaca juga kalau SSD NVMe-nya udah masuk ke sini tuh ya. Lampunya udah kedap-kedip ya. Langsung aja kita masuk ke Windows teman-teman ya. Logo Armor ya. Dan langsung masuk ke Windows dengan cepat ya. Bukti bahwa NVMe-nya berfungsi secara normal dan ngebut aja teman-teman ya. Ini kita di sini buka dulu aplikasi CPU Z-nya ya. CPU Z, CPU ID ya. Untuk ngecek kalau di sini prosesor udah kebaca, RAM-nya juga kebaca ya, 8GB 1600 ya karena DDR3 ya. Selanjutnya kita cek and recheck SSD-nya lagi teman-teman ya di aplikasi Crystaldisk Info teman-teman ya, untuk mastiin aja ya. Kalau dia benar-benar kebaca NVMe ya teman-teman ya, 128GB ya. Kebaca. Habis itu kita buka HW monitor ya teman-teman ya. Kebaca ya kayak suhu motherboard, suhu prosesor juga di sini kebaca teman-teman ya, sampai suhu SSD-nya juga sudah kebaca. Dan yang terakhir kita akan ngecek speed SSD-nya bakalan dapat berapa ya. Ini kita skip sampai kelar semua dapat berapa. Untuk dayanya di sini kagak bakalan nyampe 100 watt teman-teman ya, karena ya tidak pakai graphic card soalnya. Kalau mau pakai graphic card, gas aja pakai model GTX 1050 Ti juga menurut gue udah cukup lah buat main Valo begitu-begitu ya. Oke, ini udah dapat hasil tes seperti ini ya. Rate-nya 1200, rate-nya 650 ya, hampir mirip-mirip sama seperti yang punya Duracell ya. Di sini gua harus pertegas kalau speednya bakalan turun dari klaimnya, soalnya ini motherboard DDR3 teman-teman ya. Tapi dengan motherboard ini pakai SSD NVMe dengan speed seperti ini, menurut gue itu udah sangat ngebut teman-teman ya. Setidaknya teman-teman bisa lihat tadi pada saat nyalain dia cepat, terus juga buka aplikasi tinggal satset doang gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau rakit pakai Gen 123, gue sangat saranin teman-teman pakai part-part yang garansinya resmi seperti dari Armor ini ya, atau dari part-partnya punya Furion yang garansi resminya dari PT AGS ya. Paling segitu aja teman-teman ya. Untuk video rakitan kali ini gue cuman ngebuktiin aja ke teman-teman ya, atau ngasih lihat ke teman-teman kalau kalian mau rakit pakai H61 gitu ya, mendingan ngambil yang dari Armor aja atau enggak yang dari Furion Duracell sekalian gitu teman-teman ya, biar garisnya jelas dan kalian bisa meminimalisir kerugian gara-gara part bekas atau dengan embel-embel PC gaming full set dan kawan-kawannya ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Tuh, cakep guys. Dengan motherboard kayak gini bisa pakai NVMe, speed kayak gini udah jos teman-teman, tinggal satset. RAM juga kalau misalkan kurang tinggal tambahin satu lagi biar dual channel ya, biar jadi lebih jos. Mantap.